Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama puji syukur kita ucapkan kepada Allah. Berkat rahmat dan hidayahnya kita semua dapat menghirup udara segar pada pagi hari ini. Salawat beserta salam kita sampaikan kepada arwah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang salat dan keutamaan salat dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya saya minta izin kepada Bapak selaku dosen saya, izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang telah dibagi pada masing-masing mahasiswa Pak. Sebelumnya saya minta maaf Pak karena keterlambatan saya dalam membuat tugas ini. Hal tersebut mungkin dikarenakan kelalaian saya sendiri. Baik, pada materi sholat ini yang akan dibahas yaitu yang pertama pengertian sholat, yang kedua tujuan dan keutamaan sholat, yang ketiga fungsi sholat, khusyuk dalam kehidupan, dan yang keempat hikmah sholat dilihat dari segi keimanan dan kesehatan. Baik, pada poin pertama kita akan membahas arti atau pengertian sholat. Dalam buku yang bertajuk Misteri Kedua Belah Tangan dalam Sholat, Zikir dan Doa yang ditulis oleh Dr. Kiai Haji Badruddin Hashim Subki MHI, akar kata sholat adalah shalah atau sholatun yang berarti wa aqimus sholata di'a. Kata shalah memiliki arti doa dan kata sholat artinya mendirikan sholat. Kata sholat jika dibaca menjadi sallahu alaih yang mengandung makna semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rahmat atau keberkahan kepada hambanya. Sholat berasal dari bahasa Arab yang berarti doa, dan doa adalah sebuah permohonan. Makna salat secara istilah fikih adalah dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan bacaan salam. Para ulama juga mendefinisikan salat menurut istilah dalam ilmu syariah, yaitu serangkaian ucapan dan gerakan yang tertentu dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, dikerjakan dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Ditulis oleh Ahmad Sarwat LC MA dalam buku yang berjudul Salat li Hurmatil Waqti. Definisi secara syar'i juga tertulis dalam Quran surat An-Nisa ayat 103 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Artinya, maka apabila kamu telah menyelesaikan salatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk, dan di waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah salat itu sebagaimana biasa. Sesungguhnya salat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Makna salat tidak bisa dipisahkan dari ketiga kata
yaitu salat, zikir, dan doa. Sebab salat, zikir, dan doa merupakan tiga kata serangkai yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan hamba Allah dalam kehidupan sehari-hari. Baik, pada poin berikutnya saya akan membahas mengenai tujuan dan keutamaan salat. Sebagai seorang muslim, salat 5 waktu merupakan kewajiban yang harus kita lakukan. Selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, gerakan salat juga memiliki manfaat dalam segi kesehatan. Tidak hanya itu, salat juga bermanfaat untuk menenangkan hati, menyehatkan mental dan fisik secara keseluruhan. Tujuan dan keutamaan salat ada 5, yaitu 1. Sebagai penghibur jiwa. 2. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. 3. Penolong bagi hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kebaikan yang banyak. Yang kelima, salat tersebut merupakan penggugur dosa. Baik, pada poin selanjutnya saya akan membahas mengenai fungsi salat khusyuk dalam kehidupan. Khusyuk dalam salat ialah melakukan salat dengan sikap taat dan tunduk kepada perintahnya, takut salatnya tidak diterima, mengharapkan ampunannya, sehingga timbul semangat untuk salat dengan sempurna supaya menjadi dekat kepadanya. Secara sederhana, khusyuk dalam salat dapat dibagi menjadi 3, yaitu 1. Khusyuk lahiriah merupakan khusyuk dengan melakukan gerak-gerik salat dan ucapan-ucapannya sesuai dengan tuntutan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, khusyuk batiniah, yaitu melakukan salat dengan hati penuh rasa harap, cemas, takut, diawasi dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, khusyuk tempat dan suasana. Hal tersebut mendukung terciptanya pelaksanaan lahir dan batin dalam salat. Berikutnya masuk kepada poin, yaitu hikmah salat dilihat dari segi keimanan dan kesehatan. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nashibul Ibad menyebutkan ada 10 hikmah salat sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam 10 poin ini sudah terkandung hikmah salat baik dalam segi keimanan maupun segi kesehatan. Yang pertama, dapat mencerahkan wajah. Hal tersebut dikarenakan sebelum seorang muslim melakukan salat, tentunya ia akan berwudu. Dalam berwudu inilah anggota tubuh kita dibersihkan dengan air sewajarnya. Yang kedua, menerangi hati. Dalam salat, hati akan terasa tentram, nyaman, karena dalam salat kita dapat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menyehatkan badan. Sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh baik dari kalangan muslim sendiri maupun dari kalangan non muslim, sudah terbukti bahwa salat, dalam gerakan salat tersebut ada gerakan yang mana gerakan tersebut dapat lebih menyehatkan atau lebih tepatnya membugarkan tubuh kita. Yang keempat, menjadi faktor ketenangan dalam kubur. Yang kelima, menjadi sebab turunnya rahmat. Yang keenam, kunci membuka pintu langit. Yang ketujuh, dapat memberatkan timbangan. Yang kedelapan, tempat keridaan Allah. Yang kesembilan, bernilai surga. Yang kesepuluh, menjadi tabir dari siksa neraka. Barang siapa yang menjalankan salat 5 waktu, maka salatnya kelak akan menjadi cahaya
hujjah dan penyelamat baginya di hari kiamat nanti. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang tidak dapat memelihara salatnya, kelak akan dikumpulkan pada hari kiamat bersama Fir'aun, Qarun, dan Haman. Hadis riwayat Ibnu Nasr. Demikianlah banyaknya hikmah salat. Sebaliknya, ancaman bagi mereka yang lalai menjalankan salat. Semoga kita diberikan sikap istiqamah dalam menjalankan salat, supaya kita dapat lebih dekat lagi kepada Allah dan mendapat ridhonya. Allahu a'lam bishawab. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.